Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita mungkin akan lebih tepatnya, instead of full review, kita akan lebih ke update mengenai Huobi. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke update/review ini, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TJI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan mungkin sekali lagi spesifiknya lebih ke review or update ya. Nah, seperti yang sudah tahu di TJI ini semuanya for free ya. Semua kontennya for free, nggak ada grup VIP, nggak ada grup berbayar ya. Nah, how to keep it free? Salah satu caranya adalah dengan kita mereview berbagai macam projects. Tapi garis bawahi review, maka kita akan bahas semua dari sisi positif dan negatifnya ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke, ya mungkin sebelum kita masuk ke update-nya, kita akan ada sedikit mini overview lah, TLDR mengenai Huobi ya. Buat lo yang sudah sering nonton DCWT sesi kedua, kemungkinan besar sih udah nggak terlalu asing ya dengan layout si Huobi, karena kita sering kali pakai chart Huobi untuk charting ya. Dan ya Huobi ini simpelnya adalah suatu platform untuk kita trade futures ya. Dan di sini uniknya apa? Mereka ada AI yang gratis yang kita bisa pakai begitu ya. Nah, mereka ini AI-nya menggunakan ChatGPT-4 ya untuk bisa menyari signals-nya begitu. Nah, yang main products mereka sekarang adalah AI Buddy atau AI agents ya. Nah, di sini ya mereka basically akan memberikan kita signals begitu ya. Nah, signals-nya itu kita bisa lakukan secara otomatis ya dengan auto trade, atau bisa juga dengan cara kita secara manual nih, kita pilih mana posisi yang mau kita buka begitu ya. Nah, tapi kedepannya menurut gue ada beberapa juga produk yang menarik dari Huobi seperti Copilot ya, tapi ini sekali lagi masih soon ya, masih belum ada. Ini Copilotnya sesuai dengan namanya, dia bisa membantu kita untuk memonitor posisi yang kita buka. Bisa saat kita sudah buka ataupun kita mau buka begitu. Jadi sesuai dengan namanya Copilot, dia akan memberikan kita saran untuk misalkan ini misalkan buy limitnya digeser atau SL-nya digeser dan seterusnya begitu ya. Nah, tapi sesuai dengan namanya ya kita tinggal approve aja apa suggestion mereka yang mau kita take, apa yang kita nggak, ya menurut kita nggak mau kita ubah, gitu ya. Dan ke depan juga di sini ada X-ray. X-ray ini adalah mungkin paling gampangnya ya, analoginya seperti asdos lah, begitu ya, saat kita lagi mau skripsi gitu ya. Nah, ini asdos kita di mana dia akan mengkritik skripsi kita, begitu ya. Jadi memberikan analisa mengenai trading lo, dan ya dengan ini kita bisa belajar untuk bisa bikin SOP mungkin lebih bagus lagi begitu ya. Dan juga mungkin yang menarik di sini adalah Lighthouse. Lighthouse ini jadi kayak semacam satu AI yang specifically fokusnya itu untuk menganalisa markets begitu ya. Seperti misalkan kita bisa minta ada analyze tweets dari misalkan Trump atau misalkan dari investing.com dan seterusnya. Dan juga dia memberikan probability ya dari ya berbagai macam aset, dan juga melihat risk reward lah begitu ya. Nah, ini cukup menarik nih ke depannya karena kita bisa pakai untuk membantu lagi kita ya balik lagi, AI ini sebenarnya kan tujuannya ya bukan untuk menggantikan otak kita begitu, tapi untuk membantu begitu mengambil data-data yang relevan lah seperti itu ya. Nah, jadi ke depannya mungkin ini bisa kita pakai juga ya, dan ini yang asiknya adalah lagi-lagi ya rata-rata semua yang berhubungan dengan AI di Huobi ini kita bisa pakai secara gratis gitu ya. Nah, selanjutnya sih ya seperti biasa kita akan lihat ya ada update hari ini mengenai AI mereka nih ya. Kemarin sempat AI-nya ini ada sedikit problem ya, tapi akhirnya udah diberesin lagi sama mereka. Nah, kali ini kita coba lihat ya gimana hasilnya ya. Tapi lagi-lagi kita kan di sini semua terbuka ya, kita kasih lihat aja faktanya nanti seperti apa begitu. Karena kita udah pernah coba, udah review dan update 5 kali ya sebelumnya mengenai Huobi ini ya. Jadi dari 5 kali, 4 kali profit, sekali loss gitu. Jadi ya benar-benar nggak ada ini ya, nggak ada ya kasarnya nggak ada bullshitnya lah begitu ya. Kita tunjukin aja faktanya seperti apa ya. Dan mungkin kalau kita mau bahas dari yang mungkin negatifnya lah ya, atau con-nya lah mungkin ya, itu adalah AI-nya ini kita nggak dikasih tahu spesifiknya cara berpikirnya seperti apa begitu. Jadi ya kalau misalkan ya lu pengen coba, ya lu harus sadar bahwa ya itu kita nggak ngerti spesifiknya seperti apa cara kerja AI-nya. Tapi at least dari yang gue alami berapa kali ini ya, kecenderungannya sampai gue sekali minus pun nggak ekstrim gede begitu ya. Tapi tetap apapun itu masih bisa dibilang yang
minusnya begitu. Dan makanya kedepannya gue makin tertarik untuk mereka mengeluarkan Lighthouse ini supaya ya Lighthouse ini lebih kayak untuk ya dia mengcompile data ya, and then ya bisa memberikan kita assistant begitu ya. Nah, tapi baik lagi kalau lu mau coba ya bisa begitu ya. Dan ngomongin soal coba mengenai AI mereka ini, mereka ada rebate voucher ya, masih berlaku sampai sekarang. Nah, biasanya rebate voucher ini hanya 100 USDT saja. Tapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan referral code Toshi Crypto, ya sekali lagi dengan referral code Toshi Crypto, nah akan ada upgrade ya, sebentar O-nya ketinggalan ya. Nah, akan ada upgrade dan jadi 250 USDT. Ya, ini bentuknya rebate voucher, bukan lo bisa WD ya. Kalau WD serem justru ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya dan sekarang kita akan lihat atau lebih tepatnya kita akan mendemokan lah beberapa AI-nya. Dan mungkin hari ini kita akan ada tanding lah antara dua jenis AI ya. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke account-nya. Nah, setelah kita login, kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Dan ada beberapa pilihan. Ada terminal, AI agents, prediction, dan meme pool ya. Nah, untuk terminal ini adalah kita trade future secara manual begitu. Jadi kalau lu pengen trade-nya manual aja bisa di sini. Seperti lu trade di berbagai macam exchanger begitu ya. Nah, yang unik di sini mungkin mereka ini ada set with AI disebutnya ya. Nah, tapi tetap walaupun ada pilihan seperti ini, kita harus jelas ya, SL, TP, dan seterusnya gitu. Ya, nggak bisa kita full otomasi, nggak ngerti apa-apa juga gitu ya. Nah, untuk yang AI agents ini, kita akan ambil contohnya dua. Yang pertama adalah AI Buddy Mami ya. Nah, untuk yang si Mami ini, dia itu lebih ke AI yang konservatif. Dan konservatifnya pun bisa dibilang mentok begitu. Kenapa? Karena dia low risk, BTC only, dan long term berpikirnya ya. Nah, di sini ada berbagai macam jenis AI. Ada yang seperti di sini si Elon Musk ya, which is ini wordplay untuk si Elon ya. Nah, di sini mereka mencari token-token yang sedang meroket begitu kasarnya ya. Nah, lalu selanjutnya ada juga di sini si Don Alt ya. Don Alt ini fokusnya di altcoins misalkan ya. Nah, ini juga ada resikonya. Nah, ini series ini kalau gue perhatiin berhubungan sama berapa besar posisi dan leverage yang dipakai gitu ya. Dan selanjutnya juga ada si Carlos. Carlos ini yang medium risk dan di koin-koin fundamentals, midterm, lalu ada juga MC Whale dan banyak lagi ya. Nah, untuk contoh kita pada hari ini, kita mungkin akan ada mini competition lah antara AI Buddy Mami dengan juga Carlos ya. Nah, tentunya ya ini kita nggak market kan bukan punya kita, jadi we'll never know juga apakah akan profit atau enggak. Tapi kita akan coba bandingkan antara dua AI ini setelah update dari Wobby ya. Nah, seandainya itu juga update yang mungkin lumayan baru juga dari Wobby ya ini ya. Sekarang kalau kita klik si logonya ini akan keluar kayak logo-logo tokens dan coins ya. Ini katanya ini nggak tahu a bit of a joke juga mungkin dari tim devnya ini mereka bilang katanya tombol untuk stress free katanya ya. Tapi gua nggak ngerti juga kenapa stress ya. Market kan rally sebenarnya ya. Ya mungkin stress bagi orang-orang yang tebak-tebakan kemarin ke 60.000 begitu nggak dapet sekarang stres mungkin ya. Oke, kita langsung aja dan untuk yang auto trade ini simple banget pemakaiannya ya. Kita tinggal klik saja auto tradingnya, kita start auto trade and then dia akan mulai mencari good positions ya. Nah, sekarang kita mungkin ya kita tunggu dulu sampai posisinya semua terbuka ya, nanti kita balik lagi kita lihat hasilnya. Dan setelah itu mungkin kita akan langsung bandingkan dengan yang si Carlos. Oke, ini kurang lebih udah setengah jam dari gue buka posisinya, udah dalam keadaan profit. Ya dibilang ekstrim besar sih enggak, tapi ya sekali lagi ini hanya contoh saja. Jadi kurang lebih gue kasih waktu setengah jam sampai gue tutup ya. Oke, kita stop auto tradingnya semua, kita close all position, and then ya profitnya masuk gitu ya. Nah, itu kurang lebih PNL-nya ya. Next kita akan coba untuk yang si Carlos ya. Nah, untuk si Carlos ini berbeda dengan yang si Mami ya, dimana si Mami ini kan lebih low risk ya, lalu BTC only, lebih ke long term. Nah, untuk si Carlos ini di tengah-tengah lah, dia itu medium risk, lebih fokus ke coins dan tokens yang ada fundamentalsnya, walaupun ini ada PP ya, PP nggak ada fundamental sebenarnya ya. Dan midterm begitu. Kita select Carlos and then kita coba auto trade-nya sama persis seperti tadi, tinggal kita klik saja auto start trading-nya ya. And then tinggal kita lihat sampai dia buka posisinya ya. Nah, sekarang kita cut dulu aja, kita tunggu sampai nanti posisinya udah terbuka kurang lebih setengah jam ya. Setelah ini berjalan kita akan lihat lagi hasilnya seperti apa. Bagusan yang Carlos atau yang si Mame. Oke, kurang lebih udah sekitar setengah jaman kita buka si AI Buddy Carlos ini dan ternyata hasilnya sekarang sayangnya minus. Ya, jadi ya lagi-lagi memang tidak ada yang 100% lah ya.
Nah, jadi ya kalau yang tadi kan yang si AI Buddy Mami dia profitable ya walaupun nggak terlalu gede ya. Nah, Carlos dia memang secara resiko lebih besar dan juga memang dia nggak cuma di BTC saja ya. Jadi ya ini kurang lebih conclusion seperti ini ya untuk yang Carlos bisa dibilang kalah dibandingkan dengan yang si Mami at least for now ya. Kita stop dulu aja, kita close all position ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya untuk si Carlos dia minus, sementara untuk yang si Buddy Mami dia plus ya. Ya jadi baik lagi ya kita nggak bisa berpikir bahwa wah kemarin Bang Toshi udah pernah cobain berapa kali untuk AI-nya banyaknya profit nih ya berarti aman ya nggak ada yang seperti itu ya semuanya pasti ada resikonya. Dan kalau sampai lo pengen coba untuk menggunakan AI-nya, ingat ini bukan shortcut buat lo tiba-tiba kaya di market, ya tidak ada yang seperti itu. So, ya kalau mau coba lebih kayak ke mungkin ke curiosity lah begitu ya. Dan selanjutnya ya kalau lo pengen trade secara futures ya bisa juga seperti biasa aja sih ya. Setupnya nggak akan berbeda jauh dibandingkan dengan yang kita bahas di DCWT sesi pertama gitu. Jadi ya udah sih itu aja kurang lebih update untuk hari ini ya untuk si Wolby. Nah, sekali lagi ke depannya mereka akan ada Lighthouse. Ini yang mungkin satu yang gue cukup tunggu. Gue penasaran AI-nya bisa seperti apa. Apakah akan bisa membantu apa namanya analisa gue, begitu ya. Karena seperti yang ya, at least for now gitu ya, gue cukup sering pakai ChatGPT dan beberapa AI lain, begitu ya, untuk membantu research, begitu. Jadi, nah ini mungkin kan ini spesifik lebih ke kripto untuk menganalisa for investment lah mungkin in general ya. Nah ini mungkin akan lebih menarik begitu. Tapi lagi-lagi ini masih belum bisa dipakai. Maybe in the future ya, in the future kita akan bahas mengenai si Lighthouse begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Wobby ya. Selanjutnya gue ingetin lagi, kalau lu misalkan pengen dapetin ini poin mereka nih. Yang pertama lu bisa ada kayak mining ya, di mana lu tinggal claim saja PTS-nya, lu start mining lagi dan lu bisa mendapatkan si PTS ini atau points lah mungkin ya. Nah si PTS ini nanti kita bisa pakai untuk trade juga gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk update kita mengenai Wobby. Sekali lagi ya, untuk Wobby ini mereka sedang ada rebate voucher. Untuk rebate voucher ini biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah akan ada ekstra ya. Ekstra jadi berapa atau di upgrade jadi berapa lebih tepatnya ya. Kita coba lihat di sini dari 100 USDT menjadi 250 ya. Jadi buat lo yang pengen coba Wobby silahkan bisa coba ya. Tapi gue ingatkan sekali lagi ya, ini bukanlah kesannya shortcut buat wah udah nih pakai AI langsung profit, nggak juga seperti kita ya kasih lihat tadi begitu. Dan ya ini dia fakta dari real trading, sometimes we profit, sometimes we don't begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.